Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Anatomi yang beranggotakan Sonia Ariesta, Aziza Syafitri Erawati, Naila Husna Izati, Dino Gunardi, Suhaizati Alia, Angelika Febiola, Ulan Fitri Ramadhani, Zabila Yolanda Zulfa, Angel Feb Mahanelal. Kali ini kami akan membahas tentang sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah itu lalu akan dikembalikan menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Komponen sirkulasi sistemik. Yang pertama ada arteri. Fungsi dari arteri adalah mengalirkan darah dengan tekanan tinggi ke jaringan. Yang kedua ada arteriol. Arteriol adalah cabang kecil terakhir dari sistem arteri. Ada kapiler. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen dan nutrisi ke jaringan. Kemudian ada venul dan vena. Fungsi dari vena adalah mengangkut darah menuju jantung. Darah dari organ-organ yang sudah tidak mengandung oksigen akan dibawa ke jantung melalui pembuluh vena. Pembuluh vena juga memiliki cabang-cabang yang disebut venula. Sirkulasi paru-paru. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Berikut adalah gambar dari sirkulasi sistemik dan sirkulasi paru-paru. Mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi adalah mekanisme penyempitan pembuluh darah yang terjadi karena penurunan suhu tubuh. Contohnya ketika kita sedang sakit. Vasodilatasi adalah mekanisme pelebaran pembuluh darah yang terjadi ketika suhu tubuh meningkat. Contohnya ketika kita selesai berolahraga. Berikut adalah mekanisme dari vasokonstriksi dan berikut adalah mekanisme dari vasodilatasi. Kemudian kami akan membahas tentang sistem peredaran limfa. Pembuluh limfa pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan yang disebut dengan getah bening. Cairan ini akan memasuki pembuluh dengan berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler, sistem kardiovaskuler. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat organ yang disebut nodus limfa yang bertugas menyaring limfa. Di dalam nodus limfa terdapat jaringan ikat yang berbentuk seperti sarang lebah, dengan banyak ruang penuh dengan sel darah putih. Pembuluh limfa atau getah bening berperan dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus. Pembuluh limfa juga mengangkut antigen dan leukosit di antara jaringan perifer atau jaringan paling luar, kelenjar getah bening, dan darah. Karena itu, pembuluh ini penting dalam induksi dan regulasi respons sistem imun. Pembuluh limfa merupakan bagian dari sistem limfatik yang merupakan sistem pertahanan sekunder. Aliran limfa dalam pembuluh limfa ini dipengaruhi oleh kontraksi otot rangka. Jadi terdapat perbedaan antara sirkulasi darah dengan sirkulasi limfa. Aliran darah yang dipompa oleh jantung diedarkan di seluruh tubuh dan dibersihkan oleh ginjal. Pembuluh limfa tidak memiliki pompa untuk membantu dalam alirannya. Sistem ini dirancang sedemikian rupa
sehingga hanya getah bening mengalir ke atas melalui tubuh dari ekstremitas kaki dan tangan, dan ke atas melalui tubuh menuju leher. Pada pangkal leher, getah bening memasuki vena subclavia dan menjadi plasma dalam aliran darah. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.